Pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa sih hewan yang memiliki masa hidup terpanjang? Apakah kura-kura yang bisa hidup hingga ratusan tahun? Atau mungkin hiu Greenland yang diperkirakan bisa bertahan hidup hingga 500 tahun? Mungkin tidaklah salah bila kamu menganggap dua hewan tersebut memiliki masa hidup yang sangat panjang. Namun tahukah kamu ada satu hewan kecil dan lucu yang mampu menyaingi kedua hewan yang saya sebutkan tadi? Bahkan bila dibicarakan dari sisi biologisnya, hewan yang akan kita bahas ini memiliki kemungkinan untuk hidup selamanya atau tidak bisa mati. Mari kita cari tahu tentang immortal jellyfish atau ubur-ubur abadi. Immortal jellyfish merupakan spesies yang bisa kembali ke siklus hidup mudanya. Mereka berada dalam famili Oceanidae dan nama ilmiahnya adalah Turritopsis dohernii. Ubur-ubur ini juga terkadang dikenal sebagai Benjamin Button jellyfish. Penyebaran ubur-ubur ini tidak tetap, tapi bisa ditemukan di seluruh dunia dan pernah berada di Samudra Atlantik bagian dari Panama, Spanyol, dan Jepang. Ukuran ubur-ubur abadi dewasa hanya 4,5 mm. Perutnya berwarna merah, cerah, dan terlihat di tengah tubuhnya, sementara tepiannya dilapisi hingga 90 tentakel putih. Ubur-ubur jenis ini dikatakan abadi karena sebenarnya dapat membalikkan siklus hidupnya. Ketika mencapai fase medusa, spesies ini rusak secara fisik atau mengalami tekanan seperti kelaparan, menyusut dengan sendirinya, menyerap kembali tentakelnya, dan kehilangan kemampuan untuk berenang. Kemudian mengendap di dasar laut sebagai kista seperti gumpalan. Selama 24-36 jam berikutnya, gumpalan ini berkembang menjadi polip baru, yakni sebuah tahap kehidupan ubur-ubur sebelumnya. Dan setelah dewasa, medusa bertunas. Fenomena ini diibaratkan seperti kupu-kupu yang bukannya mati, malah akan dapat berubah kembali menjadi ulat dan kemudian bermetamorfosis menjadi kupu-kupu dewasa sekali lagi. Proses dibalik transformasi ubur-ubur yang luar biasa disebut transdiferensiasi dan hal ini sangat jarang terjadi. Sangat sedikit informasi yang tersedia mengenai keberadaan populasi immortal jellyfish. Mereka pertama kali ditemukan di Laut Mediterania, tapi sebenarnya hidup di wilayah pesisir di seluruh dunia, khususnya perairan tropis dan bersuhu tinggi. Beberapa informasi mengatakan bahwa habitat yang disukainya sama seperti ubur-ubur lainnya, dan bisa ditemukan di dasar laut maupun dekat permukaan. Menu makan immortal jellyfish terdiri dari penghuni laut berukuran kecil. Mereka makan secara pasif saat masih sebagai hidroid di dasar laut, memakan mangsa yang lewat. Cara berburu lainnya adalah secara aktif dengan menggunakan tentakelnya sebagai penyengat. Immortal jellyfish memangsa plankton, telur ikan, larva, udang air asin. Kunci keabadian yang didapatkan dari kemampuannya akan berguna jika immortal jellyfish bisa menjaga hidupnya dengan baik. Mereka bisa hidup lama hanya jika tidak dimangsa, hancur atau mati karena dehidrasi. Beberapa pemangsa potensial ubur-ubur ini seperti spesies ubur-ubur yang lebih besar, tuna, hiu, ikan pedang, penyu, dan penguin, atau bahkan manusia sangat mungkin mengancam siklus keabadiannya.
Komposisi tubuh immortal jellyfish terdiri dari 5% materi dan selebihnya adalah air. Terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau epidermis, lapisan tengah atau mesoglea, dan lapisan dalam atau gastrodermis. Hal tersebut membuat mereka sebagai makanan ringan yang cukup populer bagi pemangsa sehingga banyak diburu. Immortal jellyfish punya potensi untuk hidup selamanya. Apalagi diketahui bila mereka telah mengarungi lautan jauh sebelum dinosaurus punah atau sekitar 66 juta tahun yang lalu. Secara biologis, dengan sistem siklus hidupnya yang terus meregenerasi, tidak menutup kemungkinan bila setidaknya satu immortal jellyfish yang pernah hidup di zaman dinosaurus bisa saja masih hidup hingga saat ini. Namun, sayangnya meski secara teknis bisa dilakukan, tetapi sampai saat ini teori tersebut belum bisa dibuktikan. Studi tentang immortal jellyfish secara sporadis hanya terjadi di awal tahun 1980-an. Karenanya para ahli hanya punya data beberapa dekade saja. Selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ubur-ubur ini juga menjadi mangsa oleh beberapa hewan besar lainnya. Spesies ubur-ubur satu ini bereproduksi secara seksual dan aseksual, tapi mereka bukan hermaprodit. Dalam reproduksi sosial, sperma membuahi sel telur dan setelahnya mulai berkembang. Setelah menetas dan menjadi larva yang disebut planula, mereka mulai berenang sendiri dengan bantuan rambut-rambut kecilnya disebut silia. Setelah beberapa hari, mereka memasuki tahap hidup berikutnya, dan larva planula turun ke dasar laut serta menempel pada batu. Tahap berikutnya yaitu koloni polip berbentuk silinder. Mereka menjadi dewasa dalam hitungan minggu. Terima kasih sudah menyaksikan video dari World Cine Minutes sampai saat ini. Bila kamu tertarik dengan seputar dunia hewan, kamu bisa like video ini dan berlangganan di channel kami. Kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin tertarik dengan pembahasan di channel kami. Kami juga membuka dukungan melalui Saweria. Jika kalian ingin membantu perkembangan channel ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi.